Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Bapak harap kalian semua ada dalam keadaan sehat, walaupun kita masih dalam proses pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa agar kegiatan pembelajaran kita boleh berjalan dengan lancar. Silakan kalian berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik sobat belajar, pada minggu yang lalu kalian sudah mengikuti penilaian tengah semester dan nilai yang kalian dapatkan sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Ya, walaupun kita masih belum bisa mengikuti kegiatan praktik sampai saat ini, kiranya itu tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap mengikuti pembelajaran public area pada khususnya, walaupun masih dalam kegiatan tatap muka secara daring. Baik anak-anak, kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Selamat mengikuti. Ya, sobat belajar, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis dari alat-alat pembersih yang digunakan di area umum. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memilih dan menata peralatan. Namun sebelum itu, ada baiknya kita sedikit mereview kembali tentang apa saja jenis-jenis peralatan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, pada materi memilih dan menata peralatan, itu adalah agar kalian bisa atau dapat memahami secara detail tentang bagaimana memilih dan menata peralatan dengan baik sesuai dengan prosedur. Tentunya itu adalah terkait dengan SOP atau Standar Operasional Prosedur yang umumnya diberlakukan di hotel. Nah, sobat belajar masih ingat apa saja jenis peralatan pembersih area umum? Ya, adapun jenis peralatan pembersih area umum itu secara umum berdasarkan sumber tenaganya itu dibedakan menjadi dua, yaitu peralatan pembersih manual dan peralatan pembersih makinal. Di mana peralatan pembersih manual itu sumber tenaganya itu adalah bersumber dari manusia itu sendiri, atau dalam hal ini adalah dari hostman itu sendiri. Sedangkan peralatan pembersih makinal itu adalah peralatan pembersih yang tenaganya bersumber dari listrik. Memang penggeraknya itu adalah tetap manusia itu sendiri. Masih ingat kelompok peralatan pembersih? Ya, kelompok pertama itu kita kenal dengan broom atau sapu. Nah, kita lihat beberapa contoh saja ya. Yang pertama itu floor broom atau sapu lantai. Kemudian ada palm broom atau sapu taman. Kalau di rumah itu sapu lidi ya anak-anak ya. Kemudian ada hand broom atau sapu yang kecil. Kemudian ada sailing broom atau sapu yang digunakan untuk membersihkan langit-langit. Nah, ini yang secara umum saja dan masih banyak lagi jenis sapu. Kemudian yang berikutnya itu adalah kelompok sikat atau brush. Ya, apa saja beberapa peralatan pembersih yang termasuk kelompok brush atau sikat ini? Yang pertama ada hand brush atau sikat tangan.
Nah, ini biasanya dipakai untuk menyikat beberapa area yang tidak terlalu luas lantai khususnya ya. Kemudian ada floor brush atau sikat lantai yang bertangkai atau bergagang panjang. Nah, ini biasanya dipakai juga untuk menggosok lantai, khususnya lantai di toilet atau di bathroom. Kemudian ada steel brush atau sikat besi atau sikat baja, disebut juga metal brush. Kemudian ada juga sikat jamban atau toilet bowl brush. Nah, ini biasanya digunakan untuk membersihkan jamban ya. Nah, ini adalah kelompok brush atau sikat. Nah, yang berikutnya itu adalah kelompok linen atau lena atau kain atau lap. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu adalah mop atau kain pel ya, floor mop atau kain pel. Nah, ini biasanya dipakai untuk membersihkan lantai secara basah. Kemudian ada cotton cloth atau lap lembut ya. Cotton cloth atau lap lembut, atau bisa juga sering disebut dengan dust cloth. Kemudian ada lobby duster. Nah, lobby duster ini biasa digunakan untuk menjerat debu di lantai dan digunakan dalam teknik secara kering. Kemudian ada glass cloth atau lap glass ya. Ini khusus biasanya untuk mengelap gelas. Nah, itu bagian dari kelompok linen atau lena atau kain atau lap. Berikutnya kelompok kontainer atau penampung ya. Nah, contohnya ada double bucket ya. Double bucket ini ember double ya. Biasanya digunakan dalam proses mengepel. Kemudian ada caddy carry ya, atau carry caddy sama saja ya, ini untuk menampung beberapa peralatan pembersih yang kecil ya. Kemudian ada dustpan. Nah, dustpan atau di rumah apa ya? Serok ya, serok. Ini untuk menampung sampah ketika menyapu lantai. Kemudian ada juga ini botol sprayer atau gun sprayer ya. Ini untuk menampung cairan pembersih yang biasa digunakan dalam proses pembersihan. Ini kelompok kontainer, beberapa saja ya anak-anak ya, masih banyak yang lain juga. Kemudian selain kelompok kontainer, itu ada juga beberapa peralatan yang digunakan untuk membantu ya proses pembersihan, yang termasuk dalam kelompok others atau kelompok lain-lain ya. Itu ada window wiper. Nah, ini penyeka cairan pembersih yang digunakan dalam proses membersihkan kaca atau jendela. Kemudian ada sponge ya, atau busa. Ini juga untuk meratakan cairan pembersih. Kemudian ada ini floor squeezer ya, penyeka air di lantai ya. Kemudian ada berikutnya ada floor sign. Nah, ini adalah papan peringatan yang dipasang ketika kita mengepel suatu area di area umum, agar wisatawan atau tamu yang menginap di hotel itu tahu bahwa lantai sedang diepel ya. Kemudian ada kelompok supporting atau kelompok pendukung. Nah, kelompok pendukung ini juga sering diperlukan dalam proses pembersihan. Misalkan sebagai contoh itu step ladder atau tangga ya. Kemudian ada kabel roll atau electric plug ya. Kemudian ada juga, nah ini apa ya, kontak gitu ya, multi plug ya. Kalau kita di Bali biasa kenal jok listrik gitu ya. Kemudian ada juga tangkai atau telescopic stick ya.
yang biasa dipakai untuk menjangkau, membersihkan objek yang tinggi. Nah, itu kelompok kelompok supporting ya. Nah, kemudian ada yang berikutnya, kelompok protection ya, self-protective gitu ya. Ini untuk melindungi petugas houseman dalam proses pembersihan. Ada boots ya, boot shoes, sepatu boot, kemudian ada hand glove atau sarung tangan, kemudian ada juga goggles ya, masker ya, ada masker, kemudian ada goggles, itu kacamata pelindung ya, agar mata kita terlindung dari debu atau kotoran. Kemudian berikutnya ada juga helm ya, helm pelindung kepala dalam proses pembersihan ya. Nah, itu beberapa jenis peralatan pembersih berdasarkan kelompoknya ya. Jadi kalian harus benar-benar mengingat peralatan-peralatan pembersih, terutama nama dan istilahnya ya secara umum. Kemudian ini beberapa alat makinal ya yang digerakkan oleh manusia tapi harus menggunakan mesin. Itu vacuum cleaner. Kemudian ada polisher mesin ya, ini untuk mengilapkan lantai ya. Kemudian ada juga scrubbing mesin ya. Ini untuk sama juga membersihkan lantai, mengscrub ya, artinya untuk mengangkat kerak-kerak yang ada di lantai. Kemudian ada blower mesin ya. Jadi ini biasanya untuk mengeringkan suatu area yang berlantai karpet yang basah. Nah, ini peralatan makinal. Semua peralatan pembersih ini tentu ada cara ya menata ketika kita gunakan. Jadi tidak boleh sembarangan cara menempatkannya, baik di gudang maupun di troli public area nantinya ya. Nah, biasanya peralatan pembersih ini dibedakan menjadi dua penataan. Yang pertama penataan secara sederhana, yaitu alat-alat dan bahan pembersih yang secara ukuran itu kecil dan mudah dibawa. Itu biasanya ditata dalam carry caddy ya. Kemudian beberapa peralatan yang memerlukan tempat yang lebih besar itu biasanya ditata pada public area trolley ya, public area trolley. Nah, penataan atau penempatannya pun tidak boleh sembarangan. Jadi ada tingkatannya, paling atas, kemudian tengah, dan paling bawah ya. Dan menempatkan beberapa peralatan yang bertangkai, itu kepala dari alat tersebut itu harus posisinya di atas ya. Nah, itu ada memang fungsi dan tujuannya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, inilah beberapa cara menata peralatan ya dalam proses pembersihan, dan juga nanti menata di proses penyimpanan, ada materi khususnya nanti. Nah, itu anak-anak secara singkat. Jadi lebih jelasnya lagi kita akan pelajari lebih banyak lagi ketika kita nanti praktek ya. Jadi terima kasih sahabat belajar, anak-anak semua, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian ya. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan ya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan mohon juga untuk kalian klik subscribe dan like channel ini agar Bapak bisa membuat video pembelajaran lebih banyak lagi. Nah, jangan lupa sahabat belajar untuk membuat kesimpulan tentang materi ini melalui kolom komentar, bukan di channel ini tetapi di Google Classroom. Ya, anak-anak sekalian, sobat belajar, demikian tadi penjelasan singkat lewat video pembelajaran yang Bapak berikan kepada kalian terkait dengan penataan peralatan pembersih.
Nah, Bapak sangat berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan praktik di sekolah dan kalian bisa menguasai segala kompetensi dengan baik. Demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk memberi kesimpulan kalian terhadap materi hari ini lewat kolom komentar yang ada di Google Classroom ya, bukan di channel YouTube ini, tetapi di Google Classroom. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu lagi dalam pertemuan kita berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita di dalam doa. Silakan kalian berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam sehat.